Pagi-pagi semangat pagi guys, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Kembali berjumpa dengan saya Nofri Simanjuntak. Kali ini secara spesial saya tidak berbagi mengenai analisa teknikal fundamental sentimental seperti biasanya, tetapi saya akan melakukan review terhadap broker internasional yaitu OktaFX. Review itu seperti unboxing terhadap suatu produk. Disclaimer atau sanggahan terlebih dahulu bahwa semua materi dalam video ini hanya untuk kebutuhan edukasi dan bukan rekomendasi melakukan transaksi. Kemudian juga transaksi di perdagangan berjangka memiliki resiko serta potensi yang sama besar antara kerugian dan keuntungan. Seluruh transaksi yang dilakukan menjadi tanggung jawab Anda, dan review atau ulasan pada video ini adalah murni opini pengalaman trading pribadi selama 2 minggu menggunakan broker internasional OktaFX. Kemudian ada beberapa keuntungan yang tidak kita dapatkan di dalam sektor real dalam kaitannya dengan trading online khususnya forex, gold, cryptocurrency. Kita tidak perlu mencari pembeli atau klien. Di bisnis sektor real apapun, biasanya kita perlu cari pembeli. Kalau misalkan di jasa, kita harus cari klien. Dan tantangan terbesar menurut saya dari sebuah bisnis sektor real itu adalah mencari pembeli atau klien, dan itu tidak mudah. Untuk trading itu sendiri kita tidak perlu tempat yang luas, yang strategis, dimanapun bisa. Tidak perlu promosi, karena kalau di sektor real, paling tidak misalkan membuat kartu nama atau bahkan berbudget di media sosial juga perlu kita lakukan. Tidak perlu karyawan, karena mengelola karyawan ini juga merupakan sebuah tantangan tersendiri, dan ini juga tidak mudah. Tidak perlu supplier kecuali broker, tidak ada persaingan karena harga standar internasional, sehingga kita tidak perlu perang tarif, perang harga, sangat liquid, dan tidak ada antrian khususnya di forex, gold, dan cryptocurrency online. Kita bisa melakukan aktivitas trading untuk forex gold online 5 kali 24 jam, untuk kripto bahkan 7 kali 24 jam. Pemilihan waktu kerja itu sendiri adalah fleksibel. Kalau di sektor real kan harus office hour, biasanya dari jam 7 pagi sampai kira-kira jam 5. Butuh edukasi karena biar bagaimanapun untuk bisa menghasilkan uang, kita harus memiliki pengetahuan dan pengalaman. Tetapi perbedaannya kalau misalkan di sektor real untuk menjadi seorang dokter pengacara Anda harus kuliah minimal 4 tahun, kalau dalam dunia trading online tidak harus kuliah, dan sebetulnya banyak sekali keuntungan-keuntungan yang lain yang perlu saya tambahkan di luar slide, khususnya pada diri saya di usia 52 tahun saat ini dan punya 2 cucu. Saya hanya ingin di masa tua saya nanti di mana kondisi fisik sudah pasti menurun, tetapi kondisi otak sebetulnya manusia sampai dengan umur 70-80 tahun jika dilatih sejak awal tidak akan mengalami penurunan, sehingga saya ingin nanti bisa mendapatkan income dengan aktivitas trading online, termasuk sebetulnya sudah sekarang tidak bergantung, tidak meminta-minta kepada anak. Justru pada saat saya bertemu cucu akan memberikan gift, hadiah yang tentunya membutuhkan dana, dan itu bisa saya dapatkan dari dunia trading. Ada satu fenomena yang menarik yang perlu saya bahas juga khususnya untuk trader pemula. Banyak sekali trader pemula ini terus-menerus mencari broker yang baik.
Tahukah Anda bahwa penting memang memilih supplier yang baik, tetapi keberhasilan usaha perdagangan utamanya bukan karena supplier. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan barang yang bagus sekalipun, tetapi kita tidak bisa menjualnya, maka itu akan percuma. Anda mendapatkan broker terbaik di dunia akhirat sekalipun, tetapi jika tidak bisa trading, maka Anda tidak akan bisa profit secara konsisten. Sekali lagi, penting memilih broker yang baik, tetapi harus disertai juga dengan belajar berlatih guna mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Seperti biasa, pada saat saya menguji broker, biasanya saya akan membagi dua keuntungan dari menggunakan broker tersebut selama saya pakai, yaitu pertama, banyak sosmed misalkan YouTube, kemudian Instagram, Facebook, demikian juga komunitas yang disediakan oleh OctaFX, termasuk kita sangat mudah menghubungi customer service jika memang kita perlu bantuan. Hal ini penting sekali untuk sebuah layanan broker. Jangan sampai kalau kita misalkan mendapatkan kesulitan, kita tidak di-backup dengan sosmed atau komunitas serta customer service-nya. OctaFX juga memiliki regulasi yaitu mengikuti Cyprus, dan saya juga sering memilih broker itu berdasarkan apa yang ada dalam rating Trustpilot ya. Kalau kita lihat skornya itu 4,5, reviewnya sampai 3.900. Tidak akan bisa memuaskan semua orang karena kita pun dalam memberikan layanan pasti ada yang tidak puas, tetapi secara umum skor 4,5 ini merupakan skor yang excellent. Dan bintang 5-nya ini mencapai 74%. Broker OctaFX sendiri saat ini linknya adalah octafxidn.me. Dan tadi menyambung mengenai sosmed dan lain sebagainya, bisa Anda lihat di website di bagian bawah. Yang ketiga yang saya ketahui dari OctaFX adalah soal keamanan dana. Anda juga bisa melihat di websitenya. OctaFX itu menerapkan akun yang terpisah, kemudian juga personal area yang dilindungi oleh SSL, sehingga ini memberikan proteksi yang cukup baik. Ada juga berkaitan dengan verifikasi akun di mana Anda harus mengirimkan scan ID pribadi, bisa KTP, SIM, dan lain sebagainya. Aturan withdraw juga aman, menerapkan anti-money laundry internasional di mana dana hanya bisa ditarik ke rekening bank yang sama dengan data di KTP, dan perlindungan selanjutnya bisa Anda cek di websitenya. Yang keempat adalah spread yang kecil atau kompetitif, di mana kita bisa lihat di websitenya langsung Euro USD minimal 0,8 dan spread saat ini adalah 1,3. Jadi spreadnya itu sifatnya dinamis dan bisa juga kita langsung lihat di MT5-nya di sini 1,4 pip ya. Kalau gold itu sekitar 3,2 pip sampai 2,4 pip. Ini merupakan spread yang cukup kompetitif. Dan yang kelima, OctaFX sendiri tidak menerapkan komisi dan ada account Islamic di mana kita tidak akan dikenakan biaya jika posisinya itu menginap. Selanjutnya, platform yang di OctaFX ini juga cukup lengkap. Ada MetaTrader 4, MetaTrader 5, dan itu untuk PC atau Windows, juga ada untuk handphone Android atau juga iPhone. Di sini Anda bisa langsung mengunduh atau mendownload softwarenya. Selanjutnya, OctaFX juga menyediakan beberapa jenis account, baik itu di MT4 dan MT5. Nanti Anda tinggal ke website dan memilihnya. Ada program bisnis partner atau referral atau IB. Dan Anda bisa langsung lihat di websitenya, di sini jelas, termasuk juga benefit menjadi IB OctaFX.
Jadi itu kira-kira kelebihan yang saya rasakan selama 2 minggu menggunakan broker OctaFX dan kelebihan itu sifatnya umum. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan yang sifatnya spesial, yaitu pertama, adanya program promo dan bonus yang konsisten. Jadi ada misalkan 50% bonus pada setiap deposit, dan ada juga program promosi yang lain, misalkan kontes dengan account demo. Kelebihan lain yang kedua dari OctaFX adalah deposit dan withdraw yang sangat cepat, tidak sampai 10 menit akan langsung masuk kalau Anda depo ke account Anda, dan juga akan masuk ke rekening bank Anda jika Anda melakukan withdraw. Dan ini bisa dilakukan dengan banyak metode, termasuk juga menggunakan bank-bank yang ada di lokal. Tambahan lagi, depositnya juga cukup menarik, minimal hanya Rp400.000 saja atau tidak sampai $25. Kelebihan spesial lain dari OctaFX adalah disediakannya fasilitas copy trading, di mana kita bisa memfollow master-master atau pilot yang memiliki sistem trading yang baik, dan itu bisa tereksekusi secara otomatis tanpa kita harus melakukan entry. Anda bisa menjadi pilotnya yang tentunya mendapatkan profit selain dari Anda trading itu sendiri jika memiliki sistem trading yang bagus. Copy trade ini tidak banyak disediakan oleh broker-broker lain, jadi bisa dimanfaatkan jika Anda masih pemula, tetapi jangan lupa paling tidak Anda memiliki pengetahuan mengenai risk and money management. Ada juga dukungan analisa dan edukasi sebagai bagian yang penting dari sebuah broker dengan menyediakan fasilitasnya di YouTube. Kalau Anda perhatikan di sini ada webinar yang terjadwal dengan baik, Anda bisa klik nanti, dan ini adalah mentor-mentor yang ada di OctaFX. Kemudian di bagian bawah juga Anda bisa mengklik YouTube ini, sehingga Anda akan mendapatkan materi-materi webinar yang sifatnya gratis. Kelebihan ketujuh yang spesial dari OctaFX adalah personal area-nya yang menurut saya sangat baik. Kalau Anda perhatikan di sini semua rapi dan kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang jelas. Ini sangat user friendly, di mana di sini kita bisa melakukan penarikan dana, transfer internal, atau juga bisa lihat riwayat penggunaan atau akun trading atau informasi yang lain. Kelebihan yang kedelapan adalah OctaFX memiliki platform trading sendiri di luar MT4 dan MT5, dan di sini platform tradingnya adalah myoctafxdn.me/octatrader. Terakhir, OctaFX menyediakan produk yang sangat banyak sekali, misalkan 150 aset saham, kemudian juga 30 aset kripto, 35 pasangan mata uang, logam, komoditi, dan juga tentunya indeks. Di sini bisa Anda cek pasangan mata uang, bisa diklik baca selengkapnya, kemudian juga untuk saham-saham derivatif khususnya di 16 bursa tersedia. Selanjutnya ada juga 10 indeks paling populer, demikian juga dengan komoditi seperti emas dan perak, serta tidak lupa mata uang digital atau cryptocurrency. Di MT5-nya sendiri Anda juga bisa lihat deretan produk-produk ini, misalkan Bitcoin atau BTC USD, kemudian Anda juga bisa trading saham-saham Amerika seperti Google, dan tidak lupa juga buat Anda yang pecinta Nasdaq, Anda bisa melakukan aktivitas trading di OctaFX ini, khususnya di platform MT5. Terakhir yang juga merupakan sebuah kelebihan spesial adalah OctaFX banyak mendapatkan penghargaan di level internasional,
Dan ini sebagai contoh dari International Business Magazine, salah satu majalah dunia finansial yang cukup terkenal, di mana OctaFX mendapatkan 2 penghargaan, yaitu Best Global Broker Asia tahun 2022 dan Most Secure atau Teraman Broker Indonesia tahun 2022. Untuk lebih lengkapnya, Anda juga bisa lihat website dari International Business Magazine ini. Dan ini di bagian bawah Indonesia ada OctaFX untuk 2 penghargaan. Sekarang kita kembali ke MT5 dari broker OctaFX ini. Untuk produk-produknya bisa Anda lihat di simbol ini dengan Ctrl U. Di sini dibagi menjadi energi, indeks, kripto, forex major, metal, stok, dan lain sebagainya. Intinya sangat lengkap. Dalam satu account Anda bisa trading forex, gold, saham Amerika, indeks, kemudian juga komoditi yang lain, serta cryptocurrency. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang tidak kalah pentingnya di dalam menentukan broker, di mana ini merupakan ciri khas saya dalam menguji suatu broker yang disebut dengan slippage, requote, dan juga pelebaran SL. Perlu diketahui, dan Anda juga mungkin mengalaminya, pada saat dirilis news-news besar, pada beberapa broker yang menurut saya tidak baik, terjadi perbedaan harga pada saat kita menginput pending order, buy stop, sell stop yang cukup besar. Demikian juga stop loss sering sekali melebar daripada yang kita input. Sekali lagi saya ulang, itu terjadi pada order-order buy stop, di mana kalau misalkan kita menentukan di harga tertentu, mendapatkan harganya di harga yang lebih tinggi dan itu sangat lebar perbedaannya. Demikian juga pada sell stop, kita mendapatkan harga yang lebih di bawah lagi dari yang kita minta. Kemudian juga dalam hal stop loss, kita misalkan menginput stop loss 30 pip, di beberapa broker yang menurut saya kurang baik itu bisa sampai melebar 15 sampai juga dengan 20 pip. Langsung saja kita kembali ke monitor. Di hari Rabu tanggal 2 Januari, saya melihat akan ada pengumuman data suku bunga di hari Kamis jam 2 dini hari, yaitu Federal Fund Rate, di mana ini tentunya akan menggerakkan market secara luar biasa. Ini kesempatan untuk saya menguji dengan menginput pending order, buy stop, sell stop di MetaTrader dari OctaFX ini. Kita langsung juga ke chartnya. Saya mencoba melakukan buy stop kira-kira di sini, kemudian sell stopnya kira-kira di sini. Mudah-mudahan ini kejemput, dan menurut saya akan terjemput salah satunya atau dua-duanya mengingat pergerakan market yang luar biasa pada saat pengumuman suku bunga Amerika. Double klik ini, kemudian kita coba dulu lotnya 0,1. Selanjutnya kita pending order, pilih buy stop. Saya akan meletakkan buy stop di 1.0929. Kita letakkan stop loss-nya 50 pip di bawah harga entry, jadi 1.879. Kemudian juga kita input take profit-nya, biasanya sih ini tidak akan melebar karena fokus kita di stop loss saja 1.0979. Nah, ini ordernya ada di sini. Kemudian juga satu lagi sell stop. Saya coba di sini, di bawah ini. Kira-kira 1.0850. Kemudian juga TP-nya 50. Dan SL-nya juga 50. Ini 190. Ini 180. Kita juga akan pending order buy stop sell stop pada gold.
Saya akan coba meletakkan buy stop di sini. Kira-kira di 19.35. Kemudian stop loss-nya 19.30. Sekali lagi ini untuk menguji saja ketepatan menyentuh harga buy stop sell stop pada EU dan gold jika memang kejemput. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah soal ketepatan jika kena SL apakah melebar atau tidak. Sell stopnya kira-kira di sini, di low ini. Jadi 19.23. 19.18 TP-nya dan SL-nya 19.23 tambah 5, 19.28. Dan saya akan diamkan saja sampai nanti jam 2 dini hari kita akan lihat apakah order kejemput dan kalau kena SL apakah sesuai dengan SL yang sudah ditetapkan. Setelah sebelumnya kita menginput pending order, sell stop, buy stop pada Euro USD dan juga gold untuk menguji apakah terjadi slippage, requote, dan juga pelebaran SL sebagai sebuah dampak dari news besar yang menggerakkan market secara signifikan, seperti contohnya pengumuman suku bunga yang dirilis pada Kamis dini hari oleh The Fed. Maka tiba saatnya kita melihat hasil dari pengujian tersebut, di mana biasanya pada saat news besar yang berdampak terhadap pergerakan market secara luar biasa terjadi, akan ada order yang kejemput tetapi tidak sesuai dengan yang kita minta dalam buy stop sell stop, dan juga pengenaan stop loss yang melebar. Supaya Anda ingat, atau juga Anda bisa lihat langsung di bagian sebelumnya, saya menginput Euro USD buy stop di 1.0929, SL 1.8079, kemudian sell stop di 1.0850, SL 1.090, dan juga gold buy stop di 1935, SL di 1930, sell stop di 1923, SL 1928, maka ada 3 order hasil yang terjemput minus sell stop Euro USD. Sekarang kita lihat historinya. Kalau kita perhatikan ternyata cukup luar biasa hasilnya, presisi. Pada buy stop kita mendapatkan harga 1.0929 dari seharusnya 1.0929. Ini hanya berbeda 0,5 pip saja, dan itu sangat bisa diterima karena memang pergerakan market yang luar biasa. TP-nya kita tidak usah lihat. Kemudian pada gold ada buy stop di 1935, dan ternyata ordernya pun mendapatkan harga 1934.49 atau 0.5, di mana terjadi perbedaan 0,5 pip saja, dan itu juga wajar apalagi untuk sebuah gold yang jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan Euro USD. Pada sell stop kita order 1923 ternyata mendapatkan harga di 1922.99, jadi masih sangat mendekati harga yang kita inginkan, dan kena stop loss tepat 1928 sesuai juga dengan yang kita rencanakan. Jadi tidak ada requote, kemudian slippage, dan pelebaran stop loss dari hasil pengujian ini. Jika ini bisa dipertahankan dengan baik, tidak harus persis sama, paling selisih 1 pip saja, itu merupakan prestasi yang luar biasa yang saya rasakan, di mana saya sering menemukan kasus-kasus seperti ini pada beberapa broker yang lain. Sekian review pengalaman pribadi saya dalam 2 minggu trading menggunakan OctaFX.
Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.